Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innad dina indallahil Islam. Qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqah. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sama-sama selesai melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Para ustadz, para kiai, alim ulama, dan tokoh masyarakat yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah mengundang kami sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka langsung di tempat ini. Malam ini merupakan yang pertama kali saya datang dan menginjakkan kaki di tempat ini. Oleh sebab itu ya kita sedikit taruh dulu. Sebagaimana kita lihat, nama saya Insan LS Mokoginta, Insan Latif Syaukani Mokoginta. Dulunya saya Kristen, ya, Kristen saya Katolik dulunya. Nama baptis dulu saya itu Wenceslaus, ya. Saya lahir di Manado tanggal 8 September tahun 49 dan tinggalnya di Jalan Tugu Raya nomor 8 Kelapa 2 Cimanggis Depok, ya. Ya, ini status nikah, ini nomor telepon, rumah, HP, ya. Ada website, email saya, ya. Ya, mungkin satu saat kita bisa telepon, SMS apabila ada sesuatu yang ingin dipertanyakan. Adapun aktivitas kami setiap hari, pertama sebagai konsultan, ya. Konsultan dalam arti khusus yaitu kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh, banyak kan orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, hal-hal seperti itu yang kami tangani bersama teman-teman. Dan ya alhamdulillah cukup banyak para pendeta penginjil yang pernah dipenjara karena mereka menghujat Al-Quran. Bahkan pernah terjadi 41 pendeta penginjil itu dipenjara sekaligus. Di mana? Dekat sini malah, Kota Batu Malang. Karena mereka menghujat Al-Quran. Rekamannya ada, bisa ditonton seperti apa mereka menghujat Islam, Quran, kemudian ditangkap polisi, disidang, dipenjara 41 orang. Ini satu kasus yang sangat besar, cuma tidak diekspos karena sangat berbau sara. Tapi yang paling sering kami tangani, boleh dikata hampir setiap hari, itu kasus-kasus seperti orang-orang yang terlanjur menikah beda agama. Tapi ternyata yang lebih banyak justru pacaran beda agama. Jadi pacaran beda agama merupakan salah satu kasus yang cukup banyak terjadi di kalangan muda-mudi. Banyak orang tua kita nggak sadar, anak-anak mereka SMA, sederajat, apalagi mahasiswa, ternyata punya hubungan dengan orang non-muslim. Apalagi dapat pacar orang Batak, Ambon, Manado, ya kan? Ini sulit sekali untuk diajak masuk Islam. Kalau tidak diantisipasi, banyak akhwat-akhwat kita yang sering jadi sasaran pemurtadan. Oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu hadirin sekalian
mungkin punya teman, kenalan, tetangga ada kasus seperti itu, bisa hubungi saya, telepon saya. Insya Allah saya akan memberikan solusi supaya yang Kristen ini masuk Islam. Kristen, karena ya, keahlian saya sebenarnya di bidang itu, lebih spesialisasi di bidang itu. Bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Itu saya ajari, ya. Saya ajari di mana-mana. Cukup 2 hari ikut pelatihan saya. Insya Allah kita bisa mengalahkan pendeta misionaris penginjil kapanpun, siapapun, dan dimanapun. Nah, ini banyak yang mendaftar untuk ikut training 2 hari. Kemudian saya di GPMI di Dewan Dakwah Depok, ya, ada pusat dakwah Islam dengan Yayasan Birrul Walidain. Kemudian saya memberikan kajian kristologi di Jakarta, seluruh Indonesia, ya, kadang-kadang juga ke beberapa negara luar. Alhamdulillah malam hari ini ada di sini di Kediri. Dan terakhir saya penulis buku, saya nulis buku. Selama saya masuk Islam, ya alhamdulillah saya telah menulis buku sekitar 53 judul. Dan buku-buku saya semuanya intinya bagaimana kita berdakwah, mengajak non-muslim masuk Islam. Dan juga ada CD, DVD debat saya dengan berbagai pendeta. Terakhir saya mendebat pendeta mantan ustadz, ya, ustadz benaran, lulusan Universitas Muhammadiyah lagi, coba di Solo, Surakarta, murtad jadi pendeta. Dia hari ini menjadi orang nomor wahid tukang hujat Islam di Indonesia. Ini orang yang darahnya sudah sangat halal, orang seperti ini sebenarnya. Tapi ini juga sudah kami laporkan ke polisi, ya, walau alam kapan mau ditangani gitu. Dan buku-buku VCD saya ini ada, saya bawa tetapi hanya sebagian kecil. Kalau buku dan VCD saya jumlahnya ada lebih 75 judul. Saya bawa di sini mungkin sekitar 15 judul apa 20 kira-kira, ya, karena bawa buku itu berat. Dan naik pesawat bawa buku itu aja saya sudah kelebihan 80 kilo, itu lebihnya aja 80 kilo itu. Oke, itu sekedar taruh kita di malam hari ini. Biasanya saya suka menawarkan tema, ya. Dan tema-tema saya ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ustadz atau ustazah. Kenapa? Karena latar belakang saya juga berbeda. Maka tema-tema saya ya seperti ini. Samakah Isa alaihissalam dalam Quran dengan Yesus dalam Injil? Mana yang bisa dipercaya, Alkitab atau Al-Quran? Atau orang Kristen ya Alkitab. Alkitab 100% wahyu Allah, Al-Quran katanya buatan Muhammad kan, kata begitu. Gitu kan kata mereka. Benarkah Yesus mati disalib untuk menebus dosa? Kenapa orang Kristen sulit masuk Islam? Karena mereka merasa Yesus sudah begitu baik. Mana ada orang katanya seperti Yesus, sampai-sampai dia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa mereka. Sehingga mereka kalau pindah agama takut kualat katanya. Ya sudah dijamin pasti masuk surga, kok pindah ke agama Islam? Katanya Islam masih serba insya Allah kata mereka seperti itu kan. Nah ini tema-tema kita seperti ini dan masih ada, ya. Inilah tema yang pada dasarnya Bapak dan Ibu boleh memilih salah satu atau dua gitu, kalau memungkinkan. Karena saya melihat ini tidak ada tema yang dipilih rupanya, ya. Saya nggak tahu tema apa yang mau dibahas, tapi
tema-tema saya semuanya ini berhubungan antara perbandingan agama lah gitu, perbandingan agama. Nah, hadirin, dilihat tema-tema ini semua kan ya, khusus dakwah kepada orang non muslim. Berdakwah kepada orang non muslim itu sebenarnya merupakan salah satu perintah Allah yang harus kita tunaikan, tapi sangat sedikit sekali orang yang mau melakukannya. Bahkan dalam Quran Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, ajak orang-orang yang diberi Alkitab ini masuk Islam supaya mereka mendapat petunjuk. Ini surat 3 Surat Ali Imran ayat 20. Surat Ali Imran ayat 64 juga. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah, suruh mereka masuk Islam, kembali kepada kalimat tauhid agar supaya mereka bisa selamat dunia akhirat. Tapi sangat sedikit yang mau mendakwakannya. Bahkan terkadang ada orang mengatakan begini, untuk apa kita berdakwah kepada orang non muslim? Lihat, ini orang Islam banyak kan? Nih, Islam aja banyak. Ngapain repot-repot kita berdakwah kepada orang non muslim? Ngapain repot-repot kita mengajak non muslim masuk Islam gitu? Islam aja banyak kok gitu. Nah, ini kekeliruan loh. Ini satu kekeliruan yang fatal. Kenapa? Memangnya Nabi kita ini diutus hanya untuk orang Arab. Memang Rasulullah kita diutus hanya untuk orang Islam doang. Bukankah Rasulullah kita diutus untuk seluruh alam semesta, ya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh alam semesta. Surat apa itu? Ayat berapa? Ingat? Itu surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya surat ke-21. Ayatnya 107. Bahkan di dalam ayat lain, dalam surat lain, ayat lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazira wa nazira walakin aktsara nasi la ya'lamun." Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu surat Saba. Surat Saba surat ke-34 ayatnya 28 ya, surat 34 ayat 28. Nah, ini berarti Rasulullah kita ini diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Berarti kesimpulannya misi Rasulullah SAW kita ini diutus untuk semua manusia. Jadi Islam ini harus kita dakwahkan kepada siapa saja. Tidak peduli dia suku bangsa apa, asal masih bernama manusia, semua kena dakwah Islam. Karena memang itulah misi, tugas beliau, apalagi sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Apalagi Quran mengatakan kan, inna dina indallahil Islam, kan dibacakan dalam mukaddimah tadi. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Lah, kalau agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, kesimpulannya selain daripada Islam tidak benar, tidak diridhoi kan? Surat 3 ayat 19. Bahkan di ayat lain surat 3 ayat 85 tadi saya bacakan dalam mukaddimah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya,
Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah. Berarti sama aja kesimpulannya, selain pada Islam tidak diterima, tertolak, bahkan mereka akan mendapat azab Allah. Nah, kalau begitu berarti selain daripada agama Islam semua kafir, semua bakal masuk neraka. Kata Quran, bukan kata saya. Nah, oleh sebab itu minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, saudara non muslim, kita tahu mereka itu dijamin pasti masuk neraka kok. Kenapa kita biarkan? Ya kan? Sudahkah kita mendakwakan Islam ini kepada mereka supaya mereka juga bisa merasakan Islam sebagai satu agama yang rahmatan lil alamin, yang bisa menyelamatkan mereka dunia dan akhirat? Nah, ini sangat sedikit yang mau berdakwah, mengajak non muslim masuk Islam. Bahkan lebih getol mereka, lebih getol orang Kristen mengkristenkan orang Islam. Hadirin, secara kuantitas di Indonesia ini lebih banyak orang Islam masuk Kristen ketimbang orang Kristen masuk Islam. Secara kualitas memang kita lebih baik, artinya orang Kristen yang masuk Islam itu walaupun tidak banyak tapi yang pintar-pintar. Tapi kuantitas dia lebih banyak. Kenapa? Ya kenapa? Banyak yang bodoh-bodoh ini yang masuk ke Kristen kan? Tapi tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Kalau kuantitas jumlah dia lebih banyak, nanti Kristen tuh naik populasinya, Islam turun, akhirnya satu saat 50-50. Jadi ini perbandingan terbalik. Di luar negeri, Eropa, Amerika dan negara barat lainnya itu justru perkembangan Islam amat sangat luar biasa. Sementara Indonesia termasuk negara di dunia yang paling berhasil mereka lakukan kristenisasi. Jadi kalau tidak diantisipasi, satu saat Indonesia nanti jadi mayoritas Kristen, Eropa, Amerika jadi mayoritas Islam, ya kan? Ini sangat mungkin. Banyak bukti-bukti kan, di Spanyol dulu mayoritas Muslim, sekarang habis mayoritas Kristen. Dulu di Filipina 90% Muslim abad 16, sekarang tinggal 10% aja nggak ada loh. Habis itu tinggal di Pulau Mindanao masih dikejar-kejar, dia bilang teroris lah sebagainya. Indonesia ya, tahun 1950 Indonesia itu 99% Muslim. Tahun 98 era kejatuhan Pak Harto, Indonesia tinggal 89% Muslim. Sekarang era reformasi ya, Muslim di Indonesia tinggal lebih kurang 73% loh. Banyak orang nggak percaya, oh nggak mungkin katanya. Lihat ya, banyak majlis-majlis taklim bermunculan, banyak hijaber bermunculan. Ya betul. Tapi yang mereka nilai, mereka lihat itu di perkotaan. Sementara kristenisasi ini terjadi di pedesaan, di pedalaman, ya kan? Banyak sekali di kampung-kampung Jawa Tengah itu dulu mayoritas Islam jadi mayoritas Kristen. Ketika saya dakwah di Jawa Tengah sangat luar biasa. Ada satu kampung tinggal satu kakak yang Muslim, ada tinggal 4, tinggal 7, pada masuk Kristen. Ya kenapa ini hal terjadi? Ya. Apa yang menyebabkan pemurtadan begitu hebat terjadi? Ya karena intinya sebenarnya satu. Karena umat Islam tidak mau menjadikan Quran sebagai satu-satunya petunjuk gitu kan. Padahal Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, ya kan. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan.
Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, dikawal malaikat kan. Untuk apa? Dijadikan petunjuk bagi manusia. Berapa persen umat Islam yang mau menjadikan Quran sebagai petunjuk? Sangat sedikit sekali. Kalau umat Islam baca Quran paham artinya, itu jangankan murtad, berbuat dosa kecil aja kita mikir sebenarnya. Hadirin, kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Nah, ini satu contoh saya ulang tadi kan. Ketika saya dakwah di Jawa Tengah, ya, di Kampung Butuh Kidul, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, tinggal 4 kakak yang Muslim. Gunung Merbau, Surojadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, tinggal 7 kakak yang Muslim. Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, tinggal 1 kakak yang Muslim. Bahkan dia datang sendiri ke depan saya. Pak, tinggal saya sendiri yang Muslim, semua sudah masuk Kristen di kampung saya. Itu pun saya mau dikasih uang 20 juta loh, kalau saya ambil habis. Jawa Barat, Kertajaya 350 orang murtad, Sindang Jaya 1185, Sindang Sari 1050, Desa Cikembar sampai Gunung Halu, ini orang Sunda, semua sudah masuk Kristen. Di kota Solo, di tengah kota Solo, Kampung Jebres, ada 11 RT, 2 RT sudah Kristen semua, padahal dulu semua Islam. Nah, ini baru salah satu contoh, beberapa contoh kecil, sementara kristenisasi ini terjadi di seluruh Indonesia. Pulau Jawa aja mereka berhasil melakukan kristenisasi itu dalam jangka waktu beberapa puluh tahun. Indonesia bisa 50-50, karena rencana kristenisasi ini tahun 2030 itu Indonesia harus 50-50, ya kan? 2030 kan tinggal berapa? 13 tahun. Ya mungkin saja tidak tercapai, tetapi jangan-jangan tadi 73 tinggal 63%, turun-turun terus, ini berbahaya. Apa yang terjadi kalau sampai mereka mayoritas? Lihat di Ambon, terbantai kita, sedang sholat id diserang pakai tombak, pakai kelewang, kita cuma bawa sejadah mau kena. Bagaimana banyak yang mati? Poso, ya, anak-anak pesantren itu dipotong kayak ayam, dibunuh-bunuh semua. Kenapa? Karena mereka mayoritas. Tolikara sedang sholat id kan, diserang, dibubarin, bahkan masjidnya dibakar. Kenapa begitu? Karena mereka mayoritas, ya kan? Jadi di mana ada mereka mayoritas itu tidak ada toleransi. Toleransi itu cuma slogan, klise, bahasa-bahasa klise. Sekarang mereka bilang oh toleransi, rukun, damai. Iya, karena mereka minoritas di sini. Ya kan? Kan minoritas mereka, kita harus rukun, damai, toleransi. Tapi giliran mereka mayoritas, habis kita dibantai. Coba kalau nanti 50 tahun akan datang atau 100 tahun itu akan datang, kita semua mungkin sudah mati, tapi kasihan nasib anak cucu generasi kita, mereka yang akan terbantai loh kalau sampai 50-50, apalagi lebih. Makanya kita harus berbuat. Bagaimana caranya mengembalikan Indonesia ini menjadi muslim 90% lagi seperti zaman dulu? Itu bagaimana caranya? Ini yang perlu kita. Makanya saya menatar keliling-keliling Indonesia, menatar kader-kader yang bisa berdakwah kepada mereka sebanyak mungkin. Nah, hadirin, kenapa umat Islam mudah dimurtadkan? Pertama, karena lebih banyak umat Islam itu awam dari paham.
Itu diakui itu kan. Lebih banyak umat Islam awam daripada paham. Di pedesaan pedalaman itu banyak umat Islam awam semua. Kalau baca Quran paling tinggi dia lancar baca, tapi dia tidak pernah tahu artinya, ya kan? Bahkan Quran ada terjemah aja belum tentu ada di kampung-kampung. Coba perhatiin, Quran gundul semua. Katanya jangan baca artinya, kalau mau baca bisa tersesat. Ya bagaimana kita bisa paham Quran kalau artinya kita mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya kalau kita baca tanpa dimengerti. Itu orang di pedalaman, awam ini bukan berarti hanya orang desa, pedalaman, pinggiran, tidak. Awam itu menyeluruh. Di perkotaan juga banyak orang Islam awam. Walaupun kalian dia mentereng kaya raya, S1, S2, S3, doktor, banyak awam itu. Iya, secara ekonomi iya jago hebat dia, tapi pemahaman tentang Islam Indonesia banyak awam. Coba maaf saja, coba kira-kira kalau presiden kita dikasih Quran bisa baca nggak kira-kira dia? Hah? Bisa nggak kira-kira Pak? Hah? Nggak bisa. Saya yakin kalaupun bisa paling terbata-bata lah kira-kira gitu Pak ya. Bu Megawati kasih Quran, ini presiden-presiden dulu kira-kira bisa baca nggak? Baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berulang-ulang salah terus ya kan? Di YouTube kan beredar itu kan, rame kan? Untuk ucap itu aja nggak bisa loh, berulang-ulang salah terus. Apalagi bisa baca Quran? Ya, itu orang nomor 1 lah, pemimpin tertinggi kan? Nggak bisa. Apalagi di orang kampung, di pedesaan kan? Coba, memang tuh orang anggota DPR, MPR itu orang-orang pejabat-pejabat semua eselon 1, 2, S1, S2, S3 memang sudah jago-jago baca Quran. Oh, menurut saya lebih banyak mereka awam daripada paham. Ya Pak ya, lebih banyak awam. Bahkan pernah ada yang terjadi Menteri Pendidikan, pernah ini kisah nyata, Menteri Pendidikan dia berkunjung ke satu pesantren, terus ustadznya memperkenalkan kepada menteri ini anak-anak ini yang kecil-kecil kan sudah hafiz, sudah hafal 30 juz. Apa kata menteri? Luar biasa ya, masih berapa juz lagi katanya. Lah gimana kira-kira itu? Menteri Pendidikan sudah ustadznya banggakan anak-anak kecil sudah habis 30 Quran, ditanya hebat juga, hebat, bagus sekali, hebat, masih berapa lagi yang belum katanya. Ya ilah, Menteri Pendidikan aja nggak tahu Quran itu ada berapa juz, ya kan? Ini awam ini, aduh, orang beranggapan awam itu orang-orang miskin di pedesaan pedalaman kan? Padahal justru orang-orang pinter ini, kalau orang di pedesaan pedalaman awam wajar ya Pak ya, wajar. Tapi kalau S1, S2 punya pejabat, eselon 1, 2 punya pejabat-pejabat tinggi, bahkan orang nomor 1 presiden pun awam, itu baru aneh ya Pak ya, itu baru aneh. Makanya kapan negara kita bisa bersyariat Islam? Itu mustahil. Orang pemimpin-pemimpinnya awam semua. Bagaimana dia mau bela Islam? Quran aja dia nggak ngerti kok, ya kan? Saya pernah nonton Jakarta Lawyers Club, biasa si Karni Ilyas kan. Ada satu orang teman saya itu namanya siapa? Saya lupa itu. Pengacara itu. Karena kacaunya negara ini, dia bilang, kalau begitu satu-satunya negara bersyariat Islam. Apa yang terdengar? Semua berteriak padahal itu mayoritas Muslim. Nggak ada yang mau memperjuangkan. Mereka awam, intelek awam ini kan ya. Jadi mereka sebenarnya orang intelek S1, S2, S3, profesor, doktor yang kita lihat di nonton TV itu, mereka tuh pintar, tapi pintar hanya di bidang itu saja ya Pak ya, bidang itu. Walaupun dia profesor doktor bukan berarti dia tahu semua. Enggak, dia cuma pintar di bidang itu. Coba dikasih Quran, aduh, saya yakin dites semua baca Quran, saya rasa aduh belum tentu 60%, 70% lewat Pak ya.
sebagian besar nggak bisa, kecuali yang mantan-mantan pesantren, ada seperti Nur Wahid, Fatul Sembiring atau apa itu, saya yakin lewat semua mereka itu bisa. Tapi yang lain-lain ada susah itu. Maaf, saya bukan merendahkan mereka, tapi ini kan saya kan mantan Kristen, saya kan juga meneliti, saya juga mempelajari, membanding-bandingkan ya, jadi saya tahu cara orang berbicara aja itu, walaupun dia presiden kita bisa nilai ini orang dia bisa baca Quran atau enggak ya Pak ya, tahu. Kalau ya orang intelek aja itu awam, apalagi orang pedesaan. Makanya karena orang pedesaan juga banyak awam, mudah dibohongi oleh para misionaris. Kedua, kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Karena lebih banyak umat Islam itu miskin daripada sejahtera. Itu diakui. Ya kan? Kadang-kadang super mie aja, bantuan super mie aja murtad. Sembako murah murtad. Saya pernah nyaksiin sendiri loh, datang ke di bawah kaki Gunung Temanggung, apa kampung apa saya lupa itu, saya datang sama teman saya, karena sana banyak yang murtad. Ada lebih kurang 105 kakak di bawah kaki gunung, semua Islam 100%. Datang misionaris bawa sembako murah. Tahu sembako murah cuma goceng, harganya apa? Beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, super mie 5 bungkus. Cuma 5.000. Ibu-ibu, gula 1 kilo dapat nggak 5.000? Enggak ya? Minyak 1 liter dapat nggak 5.000? Enggak kan? Nah ini coba, beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, super mie 5. Cuma goceng, cuma 5.000. Pada mau semua kan berebutan. Ujung-ujungnya apa? 9 kakak murtad, masuk Kristen. Dia, oh Kristen ternyata baik, ya memperhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah, ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung, kalau tempo hari 9 sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba, itu karena kemiskinan. Makanya kemiskinan kan menjurus kepada kekufuran. Kemudian yang ketiga, karena lebih banyak umat Islam itu berpendidikan rendah daripada tinggi. Itu diakui. Orang-orang di kampung pedesaan pedalaman tamat SMP aja saya rasa jarang, kecuali yang disekolahkan di keluar kan, yang tinggal dalam itu SD aja kadang-kadang nggak tamat. Sehingga karena bodoh mudah dipengaruhi oleh misionaris atau pendeta. Nah ini tiga ini komplikasi, sudah awam, miskin, pendidikan rendah lah kan, dan apa pendidikan rendah, miskin, awam lah, wah komplit itu kan. Terus yang keempat, karena banyak umat Islam beranggapan semua agama sama, semua agama benar. Apalagi beberapa tahun terakhir ini muncul satu aliran namanya JIL, tahu JIL kan? JIL tahu kan? Jaringan iblis lokal. Iya kan? Ada yang memplesetkan gitu, jaringan iblis lanatullah kan? Kata orang seperti itu. Menurut orang JIL apa katanya? Tidak boleh umat Islam mengklaim Islam aja agama yang benar, semua agama benar kata. Nggak boleh umat Islam mengklaim cuma Quran aja kitab suci wahyu Allah, semua kitab suci wahyu Allah kata. Dan tidak boleh umat Islam mengklaim hanya pemeluk agama Islam saja yang bakal masuk surga, semua pemeluk agama masuk surga katanya. Hanya jalan, cara atau teknisnya saja yang berbeda katanya. Bisa nggak kita terima semua agama sama, semua agama benar, semua pemeluk agama masuk surga? Bisa diterima nggak? Oh tidak. Ini satu pernyataan yang apa? Sesat dan menyesatkan. Nah, sebentar saya perlihatkan, mungkin ada ini. Sementara saya lihat ini kesaksian orang-orang itu JIL ya. Mana? Nah,
Nah ini, saya buka aja dikit. Nah ini, nah ini kita lihat sini. Ini kan orang jil ini. Kenal kan orang ini kan? Iya. Ulil Absar Dolalah. Kayak Abdallah ya. Dengan tanpa rasa sungkam dan kikuk, saya mengatakan semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju yang maha benar. Semua agama dengan demikian adalah benar, katanya. Coba, ini orang jil. Satu lagi, saya tidak usah baca semua ya, pendek-pendek. Semua agama itu kembali kepada Allah. Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, kembalinya kepada Allah. Adalah tugas dan wewenang Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan di antara berbagai agama. Kita tidak boleh mengambil alih Tuhan, mengambil alih Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan agama dengan cara apapun, termasuk dengan fatwa. Jadi fatwa majelis ulama itu nggak digubris sama mereka. Ini masih dia. Orang yang selamat itu, kata Jaluluddin Rahmat, orang yang selamat itu adalah siapa saja, apapun agamanya, selama memberi kontribusi yang baik bagi kemanusiaan di dunia ini. Jadi saya tidak peduli apakah dia Katolik, Kristen atau Hindu, kalau berakhlak mulia, beramal soleh, saya berikan segala kemuliaan kepadanya, ya kan? Gimana ini, bisa diterima nggak ini? Ya jangan-jangan dia masuk surga dulu yang paling kaya Lim Siol Diong itu apa segala itu kan, karena kaya dia kan, dia bisa memberi bantuan ke sana sini, ya bisa-bisa mereka duluan masuk surga dong. Berakhlak mulia, beramal soleh. Pada dasar akhlak mulia, amal soleh harus iman yang benar kan. Orang kok mereka orang syirik, orang berbuat dosa syirik, menuhankan Tuhan selain Allah kan sudah dijelas di Quran, dijamin pasti masuk neraka kan, dosa syirik. Ini lihat, orang nikah beda agama, larangan nikah beda agama menurut Islam liberal dipandang sudah tidak relevan lagi katanya, karena sesuai dengan tuntunan Al-Quran, bahwa Al-Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat tanpa melihat perbedaan agama. Jadi ini satu Kristen, satu Islam, satu. Jadi di orang Islam dan Kristen kalau tidak direstui datang aja ke sana. Namanya para Madinah itu. Nah itu mereka kawinkan boleh. Nis. Bentar ya. Bentar. Siti Musdah Mulia, ini profesor doktor loh, ini perempuan. Menarik sekali membaca ayat Quran soal hidup berpasangan. Diangkat surat Ar-Rum, Az-Zariyat, Yasin. Di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender, jenis kelamin sosial umum. Artinya berpasangan itu tidak mesti harus dalam konteks hetero, berbeda atau bersifat lainnya, melainkan bisa homo dan lesbi. Makanya mereka kalau homo dan homo sesama homo dikawinkan, lesbi dan lesbi mau kawin dinikahin sama mereka itu. Coba ini apa Islam begini ya, gimana ini? Islam liberal dikawinin itu. Ya. Saya pernah menangani yang kasus begini. Ya. Coba. Sumanto. Jika kelak di akhirat pertanyaan di atas ditujukan kepada Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum simpul sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata sudah menunggu banyak orang, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Martin Luther, Romo Mangun, Abu Nawas, Bunda Teresia, Udin, Baridin Lopa, dan Munir. Berarti semua masuk surga, ya kan? Semua masuk surga berarti. Ini orang-orang jil, ya. Sumanto. Kalau menurut saya ini ada kan Sumanto pemakan daging. Ingat kan dulu ada kan? Daging nenek-nenek dikubur, digali, dimakan. Masih lebih bagus dia loh menurut saya. Kenapa? Sumanto pemakan daging dosanya ditanggung sendiri Pak kan? Iya toh? Dosanya dia sendiri, tapi Sumanto ini
orang amalkan ajaran dia, dia tanggung dosanya banyak sekali. Coba. Semua masuk surga kan ajaran dia, nggak coba. Nah, baik, saya lanjutkan. Kalau semua agama sama, ajaran maghrib, ya oke, dilanjutkan ya. Nanti ibu-ibu, bapak jangan dulu pulang, nanti setelah sholat isya. Hah? Oh, habis azan aja. Oh, sholatnya belakangan. Oh ya udah terserah. Oke, silakan. Kita pending sebentar ya, azan dulu. Ya, baik, kita lanjutkan. Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh dong pindah-pindah agama. Nggak sempat Jumatan, boleh dong mingguan. Nggak sempat mingguan, boleh dong Jumatan. Kalau semua agama benar, berarti tidak perlu kan ada istilah halal dan haram. Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh menikah beda agama. Anak-anak kita dilamar pemuda Kristen, ya monggo, silakan. Lah, agama dia benar juga kok, ya kan? Itu secara akal aja kan. Kalau semua agama benar, berarti kita disuruh membenarkan, mengaminkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi semua agama. Apakah iya kita harus membenarkan konsep ketuhanan mereka? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Trinitas kan? Ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan ribuan bahkan dewa-dewa lain. Agama Konghucu ada Dewa Kuan Im, ya kan? Ada Dewa Matahari, Dewa Bulan, Dewa Bintang, Dewa Tanah, Dewa Laut, bahkan Dewa Padi. Apakah iya konsep ketuhanan dan dewa-dewi itu harus kita akui? Kita harus benarkan? Tentu saja tidak. Kalau semua agama benar, berarti tidak perlu ada istilah mu'alaf, tidak perlu ada istilah murtadin. Orang pindah agama jangan disebut murtad. Loh, agama yang dipindah benar juga kok, ya kan? Kalau semua agama benar, tidak perlu saya masuk Islam. Untuk apa saya masuk Islam kalau semua agama benar? Secara duniawiya enakan agama Kristen loh daripada Islam. Masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa lagi kalau begitu kan? Masih ada satu lagi, dosa ditebus. Iya kan? Luar biasa kan iming-iming ini kan? Makanya sangat berbahaya bagi orang Islam awam dan anak-anak muda. Mereka bisa berbuat seenaknya apa saja, atau nanti katanya ada yang tebus, ada yang pikul, ada yang tanggung dosa. Ya. Jadi ibadah seminggu sekali, dijamin masuk surga, dosa ditebus. Nah, kalau semua agama sama dan benar, tentu kita akan memilih, kita cenderung memilih agama yang paling ringan resikonya, agama yang paling mudah diamalkan. Agama paling mudah diamalkan dan ringan resikonya itu agama Kristen, iya kan? Tapi kenapa saya hijrah, bapak dan ibu tidak mau mengikutinya? Kenapa? Nggak logik, nggak rasional, nggak masuk akal. Masa kalau kita enak-enak semua berbuat dosa suruh Yesus yang pikul? Kasihan kan Yesus kan? Namanya berbuat dosa kan enak. Semua perbuatan dosa itu enak-enak loh. Coba contoh yang haram-haram aja ya. Babi umpamanya. Daging babi itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi. Itu enak sekali gitu kan.
ganja, sabu-sabu, morfin. Tapi daging babi jangan dicoba, itu kan ganja, sabu-sabu atau morfin. Kalau makan minum fly, katanya fly ada di awang-awang. Korupsi ambil kaya mendadak kan. Coba selingkuh, orang berzina, enak nggak? Lah enak. Lah kalau nggak enak kan hanya orang gila, kan hanya orang gila yang mau melakukan. Sudah nggak enak dapat dosa besar lagi kan? Iya toh, karena saking enaknya dosa dikalahin. Nanti katanya ada yang tebus kok, iya toh. Ini jadi orang bisa berbuat seenaknya. Hadirin, di padang mahsyar cuma ada dua pilihan, surga dan neraka. Insya Allah semua kita ditakdirkan Allah masuk surga. Tetapinya ada, begitu kita dimasukkan Allah ke dalam surga, ketemu dengan mereka-mereka di dalam surga. Loh, kamu masuk juga? Kamu masuk juga? Kamu masuk juga ya? Apa kata mereka? Kami semua ini ditebus oleh Yesus, katanya. Lah berarti kan tidak ada artinya kita beramal soleh selama hidup di dunia kalau begitu. Tidak ada artinya kita berbuat baik selama hidup kan? Kalau ujungnya ternyata semua masuk surga. Lah bisa-bisa sudah masuk surga malah menyesal kita loh. Iya. Sudah masuk surga bisa menyesal. Waduh, kalau tahu begini dulu di dunia, sikat aja semua, ya kan? Enakan mereka, di dunia dapat, akhirat juga dapat, ya kan? Ya karena nggak logik, nggak rasional, maka saya hijrah, Bapak dan Ibu kan tentu saya tidak mau mengikutinya. Tapi ini sangat berbahaya. Banyak orang Islam yang awam, miskin, bodoh merasa iya ya, kalau sama semua ya akan di Kristen aja, ngapain harus sholat repot-repot kan? 5 kali sehari, 35 kali seminggu ya. Ngapain dia bilang, ya kan di Kristen kan lebih enak, makanya dia masuk Kristen aja, toh nanti sama-sama masuk surga dipikir. Ini berbahaya. Kemudian yang kelima, kenapa banyak orang Islam mudah dimurtadkan? Karena banyaknya pembusukan yang dilakukan oleh para misionaris penginjil terhadap orang Islam. Apa saja pembusukan terhadap Islam? Contoh masalah solawat kepada Nabi. Jangan pandang enteng, solawat itu jadi senjata andalan orang Kristen. Kita tidak menyadari. Apa kata orang Kristen? Nabi Muhammad katanya masih dikubur sampai saat ini, belum selamat. Makanya beliau minta kirimin solawat. Nah kalau beliau aja belum selamat, apalagi kami kata umatnya kan. Nah ini berbahaya, banyak orang Islam yang terpelajar juga ya. Iya ya. Tapi kalau Yesus katanya sudah di surga, sudah nyiapin tempat bagi mereka, bahkan Yesus mendoakan mereka katanya. Tapi kita kok Nabi kita doain katanya, mana kita kirim sholawat. Apalagi kami, kan Nabi aja belum selamat, apalagi kita. Tapi kalau ikut Yesus dijamin pasti selamat, pasti masuk surga. Karena Yesus sudah di surga, dia sudah doain mereka. Ya kenapa? Karena mereka menuduh begitu itu karena orang Kristen tidak paham apa hikmah makna salawat. Jadi mereka nggak paham. Kalau mereka paham apa makna hikmah salawat itu, oh subhanallah, luar biasa kan? Satu kali bersalawat aja pahalanya besar sekali. Diampuni 10 kesalahan ya, dan terus diangkat 10 derajat dan apa ya, ada berapa macam itu, banyak sekali ya, hikmah daripada salawat. Kemudian yang kedua apa? Poligami. Poligami ini merupakan salah satu senjata andalan orang Kristen untuk mengadakan pembusukan terhadap Islam.